Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Supriyatna dengan NIM 332110024, kelas TL21B1 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi tumbuhan cabang biologi. Pada slide pertama, di sini ada pengertian tentang anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur dalam organ-organ tumbuhan dengan teknik pemotongan organ-organ tersebut. Anatomi tumbuhan bertujuan untuk mempelajari bagian-bagian dalam struktur organ-organ tumbuhan, termasuk sel yang merupakan unit dari dasar seluruh organisme hidup, termasuk tumbuhan. Anatomi tumbuhan sebagai suatu disiplin ilmu yang terperinci merupakan salah satu bagian botani yang tertua. Ilmu yang mempelajari tentang anatomi tumbuhan dimulai kurang lebih pada abad ke-17 oleh dua orang yang bekerja secara sendiri-sendiri, yaitu Marcello Malpighi dari tahun 1628 sampai 1694 dan Nehemiah Grew dari tahun 1641 sampai 1712. Tumbuhan yang ada di dunia ini sangat beraneka ragam. Perbedaan tersebut meliputi bentuk, ukuran, maupun warna. Perbedaan bentuk maupun ukuran dapat diamati secara keseluruhan pada satu tanaman. Sedangkan untuk perbedaan warna tampak jelas pada warna bunga dan pada warna daunnya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Lalu di sini saya akan membahas bagian-bagian dari anatomi tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama ada daun, kedua ada batang, yang ketiga ada akar, yang keempat ada bunga, dan yang kelima ada buah. Di sini saya akan menjelaskan anatomi tumbuhan terhadap daun. Anatomi daun digunakan sebagai indikator perubahan lingkungan, khususnya perubahan iklim di area tropis kering. Karakter anatomi daun seperti indeks stomata, densitas stomata, ketebalan spons mesofil, rasio P/T dan P/S, serta beberapa lainnya dapat digunakan sebagai indikator perubahan lingkungan. Densitas stomata, misalnya, telah ditemukan sebagai indikator perubahan iklim di area tropis kering. Struktur daun dibedakan atas morfologi (struktur luar daun) dan anatomi (struktur dalam daun). Anatomi daun melibatkan jaringan-jaringan seperti jaringan meristem, parenkim, sklerenkim, kolenkim, dan lain-lain, yang bekerja sama untuk mengatur proses fotosintesis, pengeluaran air, dan lain-lain. Jaringan pembuluh pada daun terdapat pada tulang daun, yang berfungsi untuk menguatkan daun, serta urat-urat daun yang berfungsi sebagai kerangka daun. Anatomi tumbuhan terhadap akar. Anatomi tumbuhan dalam akar terdiri dari beberapa struktur yang berbeda. Struktur dalam akar meliputi epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat (stele). Epidermis akar adalah bagian akar yang terdiri dari lapisan terluar dan hanya terdapat pada bagian luar akar. Korteks akar adalah lapisan yang terletak di bawah epidermis dan berisi jaringan parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Endodermis akar adalah lapisan yang terletak di antara korteks dan silinder pusat, berfungsi sebagai pengaturan aliran air dan unsur hara. Silinder pusat akar, juga dikenal sebagai stele, adalah bagian tengah akar yang berisi sistem pembuluh pengangkut, termasuk xilem dan floem, yang berfungsi dalam proses fotosintesis dan pengangkutan makanan. Struktur luar akan meliputi leher akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar. Leher akar adalah bagian yang bersambungan dengan batang tumbuhan, sementara batang akar adalah bagian yang menghubungkan leher akar dengan cabang akar. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana anatomi tumbuhan terhadap batang.
Batang memiliki struktur anatomi yang kompleks, terdiri dari jaringan epidermis, floem, xilem, korteks, empulur, dan jari-jari empulur. Struktur ini memungkinkan batang untuk berfungsi dengan optimal dan mempertahankan kestabilan tumbuhan. Batang berfungsi sebagai penopang struktur tumbuhan secara keseluruhan, memberikan kekuatan dan stabilitas yang diperlukan untuk menopang daun, bunga, dan buah. Dengan demikian, batang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh secara vertikal dan mempertahankan posisi yang stabil. Batang juga berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tumbuhan. Air dan mineral ini sangat penting untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan tumbuhan. Batang dapat menjadi tempat pertumbuhan organ generatif seperti daun, bunga, dan buah. Batang memungkinkan organ-organ ini untuk tumbuh dan berkembang sehingga tumbuhan dapat berproduksi dan bereproduksi. Anatomi tumbuhan terhadap buah. Anatomi tumbuhan mempengaruhi pertumbuhan buah melalui struktur dan fungsi jaringan yang terlibat dalam proses transpirasi, fotosintesis, penyimpanan air dan nutrisi, perlindungan, dan transportasi. Jaringan yang seimbang dan berfungsi dengan baik dapat memungkinkan buah tumbuh dengan baik, sementara jaringan yang tidak seimbang dapat menghambat pertumbuhan. Anatomi tumbuhan memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan buah. Berikut adalah beberapa cara bagaimana anatomi tumbuhan mempengaruhi pertumbuhan buah. Yang pertama, dari struktur epidermis, jaringan parenkim, struktur anatomi biji, pengaruh jaringan sklerenkim, pengaruh jaringan vaskuler. Anatomi tumbuhan terhadap bunga. Anatomi tumbuhan dalam konteks bunga merujuk pada penjelasan struktur dan fungsi bagian-bagian bunga yang terdiri dari sejumlah komponen. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Proses tersebut nantinya akan menghasilkan alat-alat perkembangbiakan. Bagian-bagian bunga yang terdiri dari kelopak bunga dalam kurung calyx, mahkota bunga dalam kurung corolla, benang sari atau alat kelamin jantan dalam kurung stamen, putik atau alat kelamin betina dalam kurung pistillum. Lalu ada tangkai induk atau ibu tangkai bunga dalam kurung pedunculus. Dalam konteks anatomi tumbuhan, bunga juga dapat dilihat sebagai hasil modifikasi dari batang dan daun. Warna, bentuk, dan susunan bunga akan merubah sesuai dengan kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Kesimpulan dari anatomi tumbuhan meliputi kajian tentang struktur, fungsi, dan perkembangan organ tumbuhan tinggi yang ditinjau dari sifat morfologi dan anatominya. Kajian ini mencakup struktur dan fungsi dalam dan perkembangan sel tumbuhan, bermacam-macam jaringan, struktur, fungsi, dan perkembangannya, struktur, fungsi, dan perkembangan organ pada tumbuhan vaskuler yang meliputi struktur perkembangan batang, akar, daun, buah, dan bunga, serta anomali yang terjadi pada masing-masing organ.